Ya, selamat pagi teman-teman semua. Senang bisa berkumpul lagi untuk beribadah bersama dengan teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Teman-teman, minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Januari 2021. Saya mau ajak teman-teman untuk kembali bersyukur atas karya Tuhan, berkat, kesempatan baru, dan juga penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian, Mengenalmu. Marilah saudara, kita mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah memahami, mengalami, melakukan. Melalui tema ini, secara pribadi kita diajak untuk memahami Yesus, mengalami hidup bersama Yesus, dan melakukan apa yang dilakukan Yesus di dunia ini. Panggilan Yesus dalam hidup kita itu sifatnya personal. Bisa melalui banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan setiap orang bisa berbeda-beda tentunya. Ada yang dipanggil lewat peristiwa hidup, pengalaman orang lain, bahkan lewat kebaikan orang lain dalam hidup kita, dan banyak hal lainnya.
Saat Tuhan sudah memanggil kita, maka Ia adalah Tuhan yang setia. Dan Dia Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita, baik kita dalam keadaan suka ataupun sulit. Ia Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Lalu, setelah kita merasakan panggilan Tuhan, apa yang selanjutnya menjadi respon kita? Sudahkah kita mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang memanggil kita dengan baik melalui ketekunan dan kesabaran kita membaca firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan Tuhan di dunia ini? Teman-teman, saat menjalani hidup, ada kalanya kita berada di dalam permasalahan. Lalu, bagaimana respon kita? Sudahkah kita berespon benar? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita malah meninggalkan Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri? Mari teman-teman, kita datang kepada Tuhan, merefleksikan hidup kita. Sudah sejauh apa kita mengenal Tuhan, mengalami hidup bersama dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini? Saya beri waktu untuk teman-teman bisa mengakui semua kesalahan teman-teman, merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan akan saya tutup di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan akan setiap berkat, akan setiap kesempatan baru, akan setiap kesehatan yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Terima kasih atas penjagaan Tuhan sehingga kami bisa berada sekarang ini di tempat kami berada. Bapa, ampunilah setiap kesalahan kami, setiap kelalaian kami. Ampunilah kami jika kami selalu mengandalkan diri kami sendiri saat kami berada dalam masalah. Bapa, bentuk kami, tuntun kami, sehingga kami bisa masuk jauh lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, bisa mengandalkan Tuhan jauh lebih baik di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur. Amin. Teman-teman, berita anugerah diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman, kita mau angkat satu pujian, sungguh indah. Sahabat
Mari saudara kita bersatu dalam doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kami semua anak-anak-Mu, orang-orang muda. Pimpinlah kami untuk mendengarkan firman, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu juga kami mengerti dan diam dalam hati kami, menggerakkan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai ayat 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian saudara bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Saya akan mulai dengan sebuah kisah, yaitu kisah Yuyuan. Yuyuan adalah seorang anak perempuan, ia yatim piatu, dan saat bayi ia dipungut atau diambil oleh seorang laki-laki yang miskin, karena Yuyuan dibuang oleh orang tuanya. Dan laki-laki ini merawat Yuyuan dengan penuh cinta kasih. Tetapi sayang, gadis kecil ini, saudara, rupanya memiliki satu penyakit, yaitu leukemia dari sejak masa kecilnya. Ia mimisan di tahun 2005 bulan Mei, dan ayah angkatnya ini merawatnya. Kemudian disarankan untuk masuk rumah sakit, dan ayah angkatnya kemudian memasukkan Yuyuan ke rumah sakit. Namun di rumah sakit, cara mengatasi penyakit Yuyuan salah satunya adalah mengoperasinya. Biaya operasi sumsum tulang belakang itu diperkirakan 300.000 US dollar. Ayah angkatnya sedih karena ia miskin dan tidak bisa membiayai perawatan atau operasi sumsum tulang belakang Yuyuan. Karena tak punya uang, maka ayahnya menandatangani supaya Yuyuan bisa pulang dari rumah sakit, yaitu surat pelepasan perawatan
di rumah sakit. Nah, saat sampai di rumah, Yuyuan minta kepada ayah angkatnya baju baru. Dan ayahnya memenuhinya melihat sakit yang begitu berat dan juga keberadaan Yuyuan yang mungkin tidak lama lagi karena penyakitnya yang begitu berat ya, dan tidak memiliki solusi untuk operasi sumsum tulang belakang itu. Dan dapatlah Yuyuan baju baru itu, dipakainya. Kemudian ia minta ayahnya itu untuk memotret. Dan setelah dipotret, kemudian foto itu jadi, Yuyuan berkata kepada ayahnya, "Ayah, nanti kalau aku sudah tiada," artinya meninggal, "dan ayah kangen saya, ayah bisa melihat foto ini," katanya. Dan tentu saja ayah itu menangis karena anak sekecil itu bisa memikirkan sejauh itu supaya ayahnya bahagia kalau dia meninggal. Ayahnya tinggal melihat Yuyuan memakai baju baru di foto itu. Kebetulan saudara, ada seorang wartawan yang mengangkat cerita tentang gadis kecil Yuyuan ini. Ya, ia yang berkata kepada ayahnya dan menuliskan sesuatu untuk ayahnya itu dipublish oleh wartawan perempuan itu. Dan apa yang dilakukan wartawan perempuan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Menggugah rupanya yang diberitakan wartawan tentang Yuyuan, ya, gadis berusia 8 tahun ini. Dan akhirnya datang para donatur dan terkumpul dana sebesar 560.000 US dollar. Itu melebihi dana yang dibutuhkan 300.000 US dollar. 560.000 US dollar. Akhirnya Yuyuan kembali dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi. Nah, setelah operasi selesai, ternyata ada masalah lain. Ternyata Yuyuan ini harus makan banyak obat, dan obat yang dimakannya itu mempengaruhi kondisi kesehatannya. Pendek kata, Yuyuan memang sudah berhasil dioperasi, tetapi dokter mengatakan bahwa Yuyuan tidak lama lagi hidupnya. Lalu Yuyuan tahu akan hal itu, dia menulis surat kepada wartawan itu ya. Sebelum menulis surat, Yuyuan bertanya kepada wartawan itu, "Tante, kenapa orang-orang mau membantu saya?" Wartawan itu mengatakan, "Ya, karena orang-orang itu baik." Lalu Yuyuan berkata kepada sang wartawan itu, "Aku juga mau berbuat baik," katanya. Nah, tulisan surat itu ternyata Yuyuan menghibahkan ya, sisa dana operasi itu kepada teman-teman anak-anak lain yang memiliki sakit yang sama seperti Yuyuan, leukemia. Ada beberapa anak yang disumbangnya, misalnya seperti Shili, Wang Zi, Qiang, Liu Linglu, ya, Shang Yuyi, Gao Jian, Wang Ji, dan banyak. Ya, beberapa anak menerima sumbangan itu. Dan Yuyuan meninggal akhirnya dengan tenang pada 22 Agustus 2005. Saudara-saudara, sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yuyuan ini memberi pelajaran pada kita. Hidup Yuyuan singkat. Tetapi dalam hidup yang singkat itu, Yuyuan belajar yang namanya kebaikan. Dalam waktu yang singkat itu, Yuyuan mengalami apa yang namanya kebaikan. Kebaikan yang datang dari ayah angkat yang mau mengambil Yuyuan saat dibuang ayah ibunya, merawatnya dengan baik, dengan cinta kasih, membawanya ke rumah sakit saat Yuyuan mengalami sakit yang tidak lagi bisa diatasi. Ayahnya yang miskin itu berusaha mencari sesuatu untuk biaya rumah sakit. Kebaikan yang dialami dari seorang wartawan yang dipanggilnya tante, yang mempublish persoalan penyakit Yuyuan,
sehingga mendapatkan donor, dan tentu kebaikan dari pendonor-pendonor itu, sehingga Yuan dapat sumbangan 560.000 US dollar untuk operasinya itu. Dan dalam waktu yang singkat juga Yuan mampu meresapi kebaikan ayah angkatnya, wartawan itu, kemudian orang-orang yang mendonasikan uangnya untuk Yuan akhirnya berbuat baik, melakukan perbuatan baik yang dialaminya itu, yang dipelajarinya itu secara langsung dalam hidupnya yang singkat, dengan menyumbangkan dana donasi daripada donatur untuk operasinya itu kepada anak-anak lain yang membutuhkan pertolongan yang sama dengan Yuan, yaitu menyelamatkan mereka dari sakit leukemianya. Yuan, seorang gadis 8 tahun, secara singkat ia belajar dan mengalami kebaikan dan melakukan kebaikan itu sendiri dalam hidupnya untuk orang lain. Saudara, sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kisah Yuan ini kita jadikan cermin untuk kita merenungkan hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pahami dari arti mengikut Yesus? Apakah saya telah mengalami hidup bersama Yesus? Apakah saya sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertanyaan. Usia kita tentu sudah tidak 8 tahun lagi. Ya, sudah 10, lewat 10, 11-an. Bahkan sudah ada yang 20 tahun. Mungkin sudah ada yang masuk kepala 3, kepala 4, dan seterusnya. Pertanyaan dari kisah Yuan kalau kita kaitkan dalam keimanan kita mengikut Yesus, apa artinya bagi kita mengikut Yesus itu? Apa kita sungguh-sungguh sudah mengalami mengikut Yesus dalam kehidupan kita? Apa yang kita pelajari, yang kita pahami, dan apa yang kita lakukan selama kita mengikut Yesus? Apakah kita sudah melakukan apa yang Yesus lakukan? Injil Yohanes 1, saudara, yang kita baca ayat 43 sampai 51 ini berkisah tentang pemanggilan Yesus terhadap murid-murid yang pertama. Dari ayat 36 kita lihat, saat Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," di hadapan kedua murid-muridnya, Yohanes mengajak murid-muridnya untuk mengikuti Yesus, dan murid-muridnya mengikuti Yesus. Kemudian murid-murid yang mengikuti Yesus itu saat di ayat 38 Yesus mengamat-ngamati kalau ada orang yang mengikutinya, yaitu murid Yohanes. Yesus bertanya kepada dua murid itu, "Apakah yang kamu cari?" Dengan mengikuti Yesus, apakah yang kamu cari? Dan kedua murid itu berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Di manakah engkau tinggal? Kemudian Yesus menjawabnya, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus tidak menceritakan alamatnya di mana. Yesus tidak menceritakan tinggalnya sama siapa. Tetapi Yesus meminta kedua murid itu untuk tahu dengan sendirinya. Marilah dan lihatlah. Kemudian berlanjut Yesus memanggil Filipus di ayat yang ke-43. Kemudian Filipus dipanggil oleh Yesus, "Ikutlah aku." Dan Filipus mengikut Yesus. Tanpa juga ada keterangan kalau ikut aku nanti begini dan begitu. Tetapi ikutlah aku, dan Filipus ikut. Kemudian melalui Filipus, selanjutnya kita baca tadi, Filipus memanggil Natanael dan memperkenalkan Natanael dengan Yesus.
Pertama-tama Nathanael ragu, tetapi kemudian Nathanael percaya dan mengikut Yesus. Dan Filipus juga tidak mengatakan Yesus begini dan begitu, hanya kalimat pendek dan diakhiri dengan kata mari dan lihatlah siapa Yesus itu sendiri. Mari dan lihatlah siapa Yesus itu sendiri. Injil Yohanes ini saudara mau menekankan kepada kita bahwa mengikut Yesus, panggilan Yesus kepada kita adalah undangan Yesus sendiri secara pribadi kepada kita. Marilah ikut aku. Mari dan lihatlah. Datang dan bersama aku. Dengan kata lain, saudara, secara pribadi kita diajak untuk memahami Yesus. Secara pribadi kita diajak untuk mengalami hidup bersama Yesus. Dan melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Dan kata di dunia ini sangat penting. Kadang-kadang orang terlalu pemahamannya dipenuhi dengan segala sesuatu tentang Yesus, seperti kalau ikut Yesus nanti kita akan pergi ke surga. Justru Yesus mengingatkan kepada kita, mengikut Yesus itu justru kita ada di dunia ini, memahami, mengalami hidup bersama Yesus, dan melakukan segala sesuatu yang Yesus lakukan di dunia ini selama kita hidup. Ini seperti cerita Yuyuan, kisah Yuyuan tadi. Bagaimana secara singkat Yuyuan memahami, belajar tentang kebaikan, mengalami kebaikan, lalu kebaikan itu mempengaruhinya untuk ia melakukan sebuah kebaikan lagi kepada orang lain. Dengan iman Kristen kita juga ditanya seperti itu. Kalau kita ikut Yesus, itu berarti undangan Yesus secara pribadi kepada kita untuk kita ikut bersamanya, memahami, mengalami hidup bersama Yesus, dan melakukan apa yang dilakukan Yesus di dunia ini. Nah saudara, saat saya mengingat tentang panggilan saya sendiri, khususnya saat saya baptis atau sidi, kemudian juga waktu saya melayani anak-anak remaja, ya mungkin pemuda juga, pada waktu itu ada yang dewasa juga, mau baptis atau sidi, kemudian mereka harus mengikuti katekisasi. Dan di katekisasi itu, kalau saya tanya, apa motivasi kamu untuk baptis atau sidi? Jawabannya apa umumnya? Disuruh orang tua saya, Pak. Gitu. Kenapa disuruh orang tua? Ya kan kita keluarga Kristen gitu. Ada yang bilang dikejar-kejar pendeta. Setiap ketemu, kapan sidi? Kapan baptis? Kapan katekisasi? Udahlah ikut ya. Atau mumpung ada temennya, Pak. Gitu. Ya mau selamat, Pak. Ikut Yesus juru selamat dunia dan sebagainya. Jadi kebayang saudara. Suasana katekisasi itu kebayang. Jadi suasana yang penuh beban. Kenapa? Karena disuruh orang tua, mau gak mau kan ikut gitu ya. Karena dikejar-kejar pendeta gitu. Jenuh ya. Kadang juga ada anak-anak katekisasi, saat ikut katekisasi juga kelihatannya ngangguk-ngangguk, manggut-manggut gitu. Bukan ngerti tapi ngantuk. Ya mungkin Sergio ngalami ya, ngantuk waktu katekisasi ya. Manggut-manggut. Nah, pendetanya senang gitu. Ternyata dia ngantuk gitu. Jadi penuh beban gitu ya. Mengapa saudara hal ini terjadi? Karena kita gagal melihat baptisan sidi kita sebagai panggilan yang sangat pribadi dari Yesus kepada kita semua. Baptisan kita pandang hanya sebagai syarat, suruhan orang tua. Baptisan kita pandang sebagai sesuatu yang turun-menurun, seharusnya begitu orang Kristen.
Baptisan kita pandang sebagai untuk menyelesaikan dikejar-kejar sama pendeta. Kita gagal memahami baptisan kita, sidi kita, sebagai sebuah panggilan Tuhan Yesus sendiri secara pribadi kepada kita. Mari ikutlah aku. Untuk memahami, mengalami, dan melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Mari saudara, sobat muda, saya ajak saudara untuk sedikit hening saat ini. Memejamkan mata kita, kemudian bayangkan Yesus ada di depan saudara. Dan katakan dalam hati seolah-olah suara Yesus yang berkata begini. Misalnya saya diam hening. Saya bayangkan Yesus di depan saya. Dan saya katakan seolah suara Yesus berkata begini. Samuel, ikutlah aku. Mari saudara kita bayangkan ya di sini ataupun di rumah. Kita bayangkan, kita lakukan itu. Kita hening. Tarik nafas dulu ya, kita hening. Bayangkan Yesus depan kita. Dan seolah Yesus berkata, sebut nama saudara sendiri masing-masing. Misalkan Andrew, ikutlah aku. Ami, ikutlah aku. Yuk kita lakukan. Katakan dalam hati saja saudara. Samuel, ikutlah aku. Mari kita mulai. Ya saudara, saat saudara berkata Samuel, Andrew, ya, Sergio, Ami, ikutlah aku. Apa yang saudara rasakan? Apa Sergio yang kamu rasakan? Damai sejahtera, Pak. Kenapa? Damai sejahtera, Pak. Karena gimana ya, mengikut Tuhan itu kan artinya kita orang-orang yang terpilih menjadi umatnya dan langsungnya dan bahkan merupakan kasih karunia daripada Tuhan sendiri, Pak. Begitu. Jadi ada satu kelegaan. Ya. Wah, saya dipanggil Yesus sendiri. Ada satu kelegaan, kata Sergio. Ya betul, saya rasa. Harusnya perasaan kita tuh seperti kayak ditembak pacar gitu kan. Kok yang belum udah manggil yang ya. Aku suka kamu gitu. Rasanya gimana tuh? Ses gitu ya. Ada satu kelegaan, kebahagiaan. Nah, perasaan itulah. Perasaan yang harus dialami oleh kita. Kita jadian dengan Yesus. Kita menerima panggilan Yesus. Dan tugas kita sekarang adalah mau ikut dan melihat, artinya mengalami, memahami Yesus. Dan juga kita melakukan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita jadian nih sama Yesus, itu panggilan kita yang melegakan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuda Kristen, saudara tahu semua itu Jonathan Christie namanya, atau seringkali dipanggil Jojo. Jadi pemain bulu tangkis Indonesia yang memenangkan medali emas tunggal putra di Asian Games tahun 2018. Dan hadiahnya itu dia sumbangkan sebagian untuk membangun masjid-masjid yang hancur di Lombok karena gempa bumi. Dan dia sumbangkan juga ke gereja-gereja yang ada di pelosok negeri Indonesia ini. Dalam kesaksiannya di sebuah buku saya baca yang diterbitkan oleh LAI, mengapa Jojo melakukan itu? Karena itulah yang dibiasakan, lahir dari apa yang ia gemuli selama ini, yaitu sejak umur 10 tahun Jojo itu rajin membaca Alkitab. Awal-awalnya disuruh, tetapi kemudian dia mau sendiri. Bahkan Jojo waktu sekolah minggu dia berkomitmen mengumpulkan uang untuk membeli Alkitab dan Alkitabnya sendiri, dan dia baca, kemudian dia menemukan ayat-ayat favorit, dan ayat favorit itu ditanam dalam hati, dan dia punya tokoh favorit rupanya, yaitu Yusuf. Kenapa dia suka Yusuf? Jojo cerita dalam cerita kesaksiannya itu, Yusuf ini
seorang yang punya saudara tapi tidak dicintai saudaranya. Yusuf punya saudara, bukannya disayang atau dicintai, tapi malah dijual oleh saudaranya. Dibuang gitu ya oleh saudaranya. Kemudian sebagai orang asing di negeri asing ya diperlakukan tidak adil, masuk penjara berkali-kali. Tetapi yang heran, Yusuf tidak pernah sedih gitu. Dan dia percaya Tuhan selalu menyertainya, bahkan sampai Yusuf pada akhirnya menjadi penguasa di Mesir saat negeri mengalami kekeringan. Nah, Jojo merasa hidupnya seperti itu. Saat mau menjadi pebulu tangkis ya yang dipilih untuk Asian Games itu sesuatu yang gak mudah, seleksinya banyak gitu. Banyak yang lebih baik, Jojo gak dapat kesempatan. Tetapi dia tuh semangat karena kisah Yusuf itu. Dan banyak ayat yang meneguhkan dia. Intinya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia hanya terus berlatih. Tidak jatuh kepada iri gitu dengan orang lain. Tidak putus asa. Terus latihan saja. Menjadi yang the best gitu ya. Bagi diri sendiri dengan dorongan firman Tuhan itu. Nah saudara, apa yang dilakukan Jojo dalam kisah hidupnya inilah contoh. Bagaimana seorang secara pribadi menghayati bahwa baptisannya itu adalah panggilan dari Kristus secara pribadi. Dia memahami Kristus dalam kisah hidupnya di dunia ini yang gak mudah gitu. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik melalui kisah Yuyuan, juga Jojo, dan juga firman Tuhan yang kita baca saat ini, mari kita hayati kehidupan iman kita ini dengan benar. Katakan pada diri kita berkali-kali setiap saat kita punya kesempatan, kita pejamkan mata, kita bayangkan seolah Yesus depan kita dan berkata, Samuel, ikutlah aku. Sehingga kita coba melawan segala sesuatu yang membawa kita pada keputusasaan. Jangan lekas putus asa gitu ya. Kita mau mengalami Yesus. Bagaimana Yesus juga mengalami banyak tantangan tetapi terus bergantung. Tidak putus asa. Bergantung kepada Bapaknya. Jangan cepat marah ya, dengan situasi kehidupan yang sulit juga. Kadang-kadang kita ditipu teman sendiri. Kadang-kadang kita ya ditinggal teman sendiri gitu. Jangan cepat menjatuhkan diri kita sebagai orang yang tidak baik gitu ya. Menjatuhkan diri kita ke dalam kemarahan karena situasi itu gitu. Situasi yang buruk. Berjuanglah ya, untuk terus meyakini bahwa saya ini sedang mengikut Kristus. Saya harus bangkit dari kegagalan saya. Saya harus menghindari kemarahan yang berlama-lama. Saya harus keluar dari rasa jengkel dan saya harus menjadi seseorang pengikut Yesus yang pada akhirnya melakukan sesuatu yang baik di tengah kehidupan ini. Seperti Yuyuan juga Jojo dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan beberapa doa syafaat. Kita akan bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa kita supaya kita juga menjadi bagian
dari pergumulan orang-orang sekeliling kita. Ya, salah satu bentuk juga doa syafaat ini bagaimana kita melakukan yang Yesus lakukan sebagai murid Yesus, yaitu berdoa, menginginkan, berharap sesuatu yang terbaik terjadi pada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur diingatkan oleh Tuhan. Secara pribadi Tuhan memanggil kami semua bahwa dalam hidup ini secara tidak kelihatan memang kami boleh mengalami kehidupan Kristus dengan melakukan firman Tuhan, dengan tetap tangguh dalam menghadapi banyak persoalan, tidak gampang menyerah bahkan putus asa, gampang bangkit lagi, mudah untuk berjuang untuk sesuatu yang baik bagi diri kami, bagi keluarga, dalam persekutuan juga, dan bagi orang yang lebih luas lagi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dilanda kesedihan karena orang-orang yang mereka kasih menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya. Mereka sangat kehilangan orang-orang yang mereka banggakan. Hiburlah ya Tuhan keluarga-keluarga ini. Dan tolonglah tim SAR dan juga orang-orang yang terlibat dalam menyelamatkan situasi ini, khususnya menemukan pesawat dan para korban. Biarlah semua berjalan dengan baik di tengah situasi yang cukup berat, yaitu tantangan cuaca hujan dan mungkin juga lingkungan yang tidak baik juga. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Vaksin sudah ada, tinggal mengatur pendistribusiannya dan menyuntikannya kepada banyak orang sehingga bisa menyelamatkan kami banyak orang dari paparan COVID-19 ini. Namun yang lebih penting dari itu adalah ajarlah dan kuatkanlah kami untuk bersabar. Semua orang bersabar dan menjalani kehidupan yang sekarang ini sungguh-sungguh tetap menjaga segala sesuatu supaya diri sendiri dan orang lain tidak terpapar dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang berjuang menemani mereka yang terpapar, juga sakit lainnya. Biarlah Tuhan lindungi mereka. Dan bagi mereka yang terpapar, biarlah juga Tuhan bersama mereka, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang sakit, dalam sakit-sakit yang lain. Biarlah Tuhan bersama mereka untuk melewati hari-hari yang sukar. Dan mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan yang lainnya, juga Tuhan lindungi. Begitu juga adik-adik kami dan kami sendiri yang mulai masuk sekolah dan kuliah, dan kemudian juga masih dengan cara online. Tolonglah supaya kami tidak jatuh dalam kebosanan, tetap semangat dalam situasi apapun. Kami juga berdoa untuk pemuda remaja GK Taman Cibunut, Bandung, dan semua pemuda Kristen dari masa mudanya dimampukan untuk menghayati diri mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Biarlah mereka bukan saja benih gereja, tetapi benih bagi dunia untuk menyatakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di ladang dunia ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman,
Marilah kita bawa ungkapan syukur kita melalui persembahan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-96 ayatnya yang ke-8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung kebaktian kita pada minggu hari ini. Teman-teman, marilah kita kembali ke rutinitas kita dengan mengimani bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan sanggup untuk menolong hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kebaktian sudah selesai. Silakan saat duduk sejenak. Terima kasih, selamat hari Minggu.